Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Bapak Ibu, terima kasih pada pagi hari ini telah dapat menghadiri dalam kegiatan di sini berbagi praktik baik, berbagi masalah penerapan 7 jurus BK Hebat. Dalam masa beberapa bulan yang lalu kami melakukan diseminasi 7 jurus BK Hebat. Di sana kami belajar bersama dan alhamdulillah banyak ilmu yang kami dapatkan, terutama pada saat ini yaitu ilmu bagaimana cara kita membangun siswa tangguh dan bahagia di sekolah. Ya, mudah-mudahan kita semua juga dari sini dapat menerapkan 7 jurus BK Hebat ini. Baiklah, di sini ada 7 jurus. Adalah yang pertama, kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Ketiga, tumbuhkan resiliensi. Keempat, jaga konsistensi. Kelima, jalin koneksi. Keenam, bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh, menata situasi. Bahwasanya di jurus pertama yaitu kita harus mengenali potensi siswa. Dalam langkah awal yaitu membimbing peserta didik dalam mengenali potensi diri. Melalui asesmen minat dan bakat, guru membantu siswa memahami kemampuan serta kecenderungan yang dimiliki, yaitu dengan mengenali potensi peserta didik sejak dini hari sehingga dapat mudah menentukan arah belajar, karir dan pengembangan diri. Nah, dengan demikian siswa lebih percaya diri, memiliki potensi belajar yang tinggi, serta mampu membuat pilihan yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Tugas kedua yaitu kenali emosi, di mana di sini pembelajaran sosial emosional. Adanya keseimbangan antara akademik dan emosi itu sangat penting. Dalam jurus ini siswa dapat memahami, mengelola dan mengekspresikan emosi dengan sehat. Nah, guru membantu menciptakan kegiatan reflektif, latihan empati dan komunikasi positif agar siswa dapat menghadapi tekanan dengan mudah. Nah, dengan kelola emosi ini maka siswa lebih tenang, berpikir jernih dan memiliki hubungan sosial yang lebih baik. Selanjutnya pada jurus ketiga di sini adalah daya lenting. Nah, katakan daya lenting yaitu tumbuhkan resiliensi. Itu tidak bebas dari tantangan. Jadi dalam jurus ketiga ini kita mengajarkan kepada siswa untuk bangkit dari kesulitan. Artinya siswa tidak mudah putus asa, tidak mudah downs ya. Jadi melalui kegiatan konseling, kemudian adanya cerita inspiratif, siswa belajar bahwasannya kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Sehingga dengan demikian siswa menjadi lebih tangguh, tidak mudah menyerah dan siap menghadapi perubahan. Lanjut pada jurus keempat yaitu jaga konsistensi. Nah, di mana di sini merupakan kebiasaan berkesadaran. Konsistensi adalah kunci dalam bentuk karakter. Pada jurus ini akan menemukan kebiasaan positif, yaitu melalui mindfulness dan disiplin diri, di mana guru mengajak siswa untuk menyadari setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil setiap hari. Nah, dengan jaga konsistensi ini maka siswa dapat memiliki kesadaran tinggi dan mampu menjaga perilaku positif secara berkelanjutan. Lanjut pada jurus kelima yaitu jurus jalin koneksi, merupakan komunikasi empatik, yaitu interaksi yang hangat dan empatik merupakan fondasi hubungan baik di sekolah. Jadi pada jurus ini mendorong guru dan siswa untuk berkomunikasi dengan hati, mendengarkan dengan secara aktif dan menghargai perbedaan. Jadi antara guru dengan siswa itu memiliki ada ikatan jalin yang baik. Jadi bisa siswa dengan guru itu bukan hanya untuk mengajar saja, tapi mendidik anak. Nah, jadi adanya kedekatan itu siswa akan terciptanya lingkungan sekolah yang penuh pengertian, yaitu saling mendukung antara siswa dan guru. Terus keenam, bangun kolaborasi. Nah, bangun kolaborasi artinya kerjasama multi pihak.
Jadi adanya kerjasama antara guru, orang tua, dan pihak dalam mendukung perkembangan siswa. Dengan demikian, guru BK atau kita juga sebagai guru BK yang ada di sini semuanya berperan sebagai penghubung, yaitu menggerakkan semua pihak agar bekerja sama demi kebaikan peserta didik. Next, yang terakhir, pada jurus yang terakhir ini, jurus ke-7, yaitu jurus menata situasi. Nah, jurus menata situasi ini yaitu lingkungan belajarnya aman, nyaman, dan menggembirakan. Sekolah yang menyenangkan menjadi tempat yang terbaik untuk tumbuh. Jurus terakhir menekankan pentingnya menciptakan iklim sekolah yang positif, di mana siswa merasa aman secara fisik maupun emosional. Dengan demikian, suasana di sekolah itu akan menjadi nyaman, siswa lebih bersemangat belajar, berkembang, dan berprestasi. Oke, Bapak Ibu, ini secara umum ya saya akan menyampaikan secara umumnya saja, keluar saja bagaimana 7 jurus daripada BK Hebat tersebut. Nanti insya Allah kita akan pelan-pelan akan kita belajar bersama-sama. Tapi dalam kesempatan kali ini saya hanya akan mengupas bersama-sama kita jurus pertama, yaitu jurus kenali potensi. Jadi pada pagi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kita akan melaksanakan atau menerapkan kepada siswa-siswa kita jurus pertama, yaitu kenali potensi. Yang itu sebelah kiri ada. Lagi. Kiri lagi. Kiri yang arah mana kiri sini Pak? Oh, kiri. Ya satu. Oke. Nah, itu hotel. Oke, kita lanjut pada jurus pertama, Bapak Ibu. Selamat datang di jurus pertama. Pada jurus pertama ini yaitu kita kenali potensi. Dalam penerapan BK Hebat jurus ini kita akan menggunakan metode ARK, yaitu metode aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Aktivitas yang pertama yaitu kita akan melakukan asesmen penggunaan aplikasi. Nanti akan ada aplikasinya. Kemudian diskusi menggali makna di balik permainan atau simulasi. Adapun konsepnya yaitu kecerdasan majemuk, gaya belajar, pengenalan minat dan bakat, terampil menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasi diferensiasi potensi, minat dan bakat murid dalam pembelajaran dan orientasi karir. Kemudian mengidentifikasi potensi, bakat, minat dan gaya belajar murid melalui pendekatan pedagogik. Kemudian menginterpretasi hasil asesmen untuk pengembangan karir. Oke, kita lanjut. Nomor lampu tidak apa-apa ya? Ya, lanjut. Kemudian kita pengembangan karir murid dan mengintegrasikan data asesmen ke dalam layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu aplikasi. Adapun aplikasi praktik yang akan kita lakukan yaitu membuat rencana karir sesuai dengan kecenderungan kecerdasan majemuk. Oke, Bapak Ibu, selamat datang para pendekar. Saya ingin mati lampu ya. Harusnya di sini saya ada gambar yang menyatakan adanya seorang pendekar. Selamat datang pada jurus pertama. Jadi selamat datang di jurus pertama ini, yaitu jurus potensi, mengenali potensi diri. Nanti akan saya kirimkan via link saja. Di sini ada link asesmen
simulasi asesmen. Jadi nanti yang sudah saya lakukan kemarin yaitu saya melakukan asesmen kepada siswa yang saya ajarkan, yaitu siswa kelas 11. Asesmen yang pertama saya lakukan adalah mengenali potensi anak, yaitu link yang pertama link tes kemampuan kepada siswa. Ada tes kemampuan, kemudian di sini juga link gaya belajar dan karir. Jadi pada tes kemampuan siswa kemarin itu saya mendapatkan ada 3 kategori siswa gaya belajarnya. Jadi siswa itu ada 3 gaya belajar. Gaya belajar pertama yaitu gaya belajar visual, atau dikatakan juga gaya belajar ya yang dengan melihat grafik gambar. Jadi siswa yang gaya belajarnya visual, dia hanya bisa bukan hanya bisa, tapi dia cenderung lebih cepat menerima materi ketika dia melihat dengan matanya. Misalnya kita buat gambar, tempat tulis, atau kita buat grafik. Jadi siswa itu cepat menangkap dengan apa yang dia lihat. Itu yang visual atau yang dengan penglihatan. Kemudian yang kedua, saya dapatkan juga siswa yang gaya belajar dengan audio. Artinya siswa tersebut belajar menggunakan apa yang didengar. Nah, siswa yang seperti ini artinya dia akan lebih fokus ketika kita guru yang ngomong langsung ke depan. Jadi dia akan mendengarkan apa yang diucapkan oleh guru. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga yaitu siswa yang kinestetik, atau yang dia terampil ketika dia mempraktekkan suatu kegiatan. Jadi ketika dia disuruh praktek atau memperagakan, siswa tersebut akan lebih cepat untuk mendapatkan materi atau memahami materi tersebut. Jadi dari daya belajar tersebut saya mendapatkan ada 3 kategori siswa. Tapi tidak kemungkinan ada juga yang double. Ya, jadi ada siswa yang bisa dengan visual dan kinestetik. Nah, biasanya kalau visual kinestetik itu dia akan bergandengan. Jadi dia harus melihat, dia akan praktekkan gitu. Nah, ada yang seperti itu, ada 50-50, separuh-separuh. Ada yang cenderungnya ke visual. Ya, kalau saya sendiri memahami desain itu saya lebih ke visual. Kenapa? Biasanya kalau saya belajar, saya harus menulis dulu konsep itu ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri orang yang visual, dia kalau belajar dia biasanya membuat tulisan. Nah, dia biasa membayangkan apa yang ditulis, seperti itu. Ketika menghafal, kalau menghafal gaya yang visual itu dia lebih cenderung kepada dia melihat dan membayangkan apa yang ditulis atau yang dilihat. Tapi gaya yang visual, yang audio, dia akan lebih cenderung dengan mendengar. Kalau hafalan, misalnya dengan mendengar, dengan musik atau apa yang lebih cepat. Itu yang saya dapatkan kemarin dari saya kirimkan linknya, dan saya kirimkan dalam bentuk ya link kemarin kepada siswa, dan alhamdulillah sudah diisi oleh siswa dan sudah mendapatkan hasil. Mayoritas itu banyak yang visual. Itu kebanyakan siswa. Jadi kita dengan kita tahu gaya belajar siswa, jadi kita bisa tahu, oh jadi siswa itu kalau beda. Ketika kita ngajarkan siswa yang visual, kita cuma ngomong, dia tidak begitu kebayang. Atau sebaliknya, kita dengan siswa yang cenderung audio, tapi kita yang menunjukkan gambar, kita tidak ngomong, dia juga akan bingung. Nah itu, jadi makanya kita harus bisa memahami ke potensi siswa, arahnya kemana, agar bisa lebih efektif cara belajar dengan baik. Nah, dari situ saya juga mengirimkan link tes kemampuan dan link karir ya. Jadi link karir itu, jadi kita tahu potensi anak itu karirnya kemana. Ada yang bisa jadi cenderung ke seorang pemimpin misalnya, ada yang leadership dan lain sebagainya, ada yang cenderung kepada wirausaha dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengarahkan, terutama kalau untuk pimpinan counseling kan mengarahkan kepada siswa itu cenderung cenderung dia akan kemana minat siswa tadi. Apakah dia lebih cenderung kepada seorang yang mau bicara, apakah yang seorang leadership, orang pemimpin, atau seorang yang senang berwirausaha. Jadi kita bisa lihat dari link yang kita kirimkan, yaitu mengenali bagaimana karirnya siswa. Tidak bisa menampilkan, jadi saya hanya bisa ngobrol. Oke,
nanti akan saya kirimkan beberapa link kepada guru agar bisa kita terapkan kepada siswa bagaimana cara kita untuk mengenali potensi siswa, baik itu siswa yang potensinya ke visual, audio maupun ke kinestetik. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau ada nanti yang perlu ditambahkan akan saya lanjutkan pada sesi selanjutnya karena mungkin kondisi hari ini yang kurang kondusif. Kita kebetulan mati lampu dan nanti seolah ketika ini lampu nyala kita akan ulang lagi dan akan kita perbaiki lagi dan akan kita lanjut pada sesi selanjutnya dan sesi selanjutnya. Mungkin itu saja. Mohon maaf dan terima kasih untuk waktunya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.